Pandi, kalau kita lihat dalam sepekan terakhir, nilai transaksi, kemudian volume transaksi di IHSG ini kok sepi banget nih Pak. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan minimnya investor begitu dalam bertransaksi? Apakah ini juga berkaitan dengan para investor kakap nih yang sudah libur Natal dan Tahun Baru duluan? Iya, kalau kita perhatikan siklusnya tiap tahun selalu begitu, akhir tahun transaksi mulai menipis, itu tidak peduli apakah IHSG sedang rebound atau IHSG sedang mulai mendatar, namun biasanya memang volume ataupun transaksi value itu selalu berkurang. Ini jelas ada hubungannya dengan manajer investasi yang sudah tutup buku, telah melakukan window dressing, closing, mereka tidak lagi melakukan pembelian atau istilahnya lagi liburan, istilahnya kan akhir tahun. Ya, itu selalu terjadi dan saya rasa memang ada hubungannya dengan investor kakap seperti itu. Oke, kalau kita lihat bahkan hari ini nilai transaksi di bawah 10 triliun nih Pak Rofandi. Dengan kondisi terkini yang sepi, apakah ini juga artinya window dressing betul-betul tidak akan terjadi nih Pak? Karena kalau kita lihat pekan depan ini cuma 5 hari perdagangan, pasti ini kemungkinan secara historis akan lebih sepi juga nih. Lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh investor terkait dengan minimnya sentimen, kemudian juga dari segi nilai transaksi juga tidak besar-besar sekali Pak Rofandi? Iya, dan kemarin sebenarnya sih udah mulai turun ya di bawah 10 ya. Kemarin kalau nggak salah sekitar 9-an gitu ya. Artinya memang sudah makin sedikit kan average-nya sekitar 14 atau 15 triliun waktu itu per harinya. Jadi ya memang kemungkinan jelas window dressing makin menipis ya kemungkinannya waktu semakin sedikit. Sedangkan window dressing banyak melakukan kemarin itu bulan November, tahun-tahun sebelumnya di akhir November. Untuk apa yang dilakukan investor saya rasa memang untuk jangka panjang ini lihatnya karena kan untuk jangka pendek saya rasa nggak masalah juga trading, hanya memang kemungkinan untuk capital gain-nya agak susah juga makin kecil juga, sedangkan investor kakapnya sudah mulai yang biasa menggerakkan sahamnya sudah mulai meninggalkan market gitu. Namun kalau untuk jangka panjang saya rasa banyak yang bisa dilakukan untuk Oke, jadi sebaiknya investor mendingan investasi untuk jangka pendek menengah panjang ya instead of trading harian begitu ya Pak. Artinya kalau misalkan kita lihat dalam sebulan terakhir IHSG saja ini terkoreksinya lebih dari 3%. Sebetulnya ini cukup anomali karena secara historis setiap Desember selalu positif begitu kinerjanya secara rata-rata 4%. Artinya ini dalam 20 terakhir baru pertama kali lagi IHSG terkoreksi ya Pak Rofandi? Iya, kalau lihat siklus tahunan ya benar. Namun kalau lihat dari kondisi saat ini, maksudnya dari tahun 2000 sejak COVID dan juga kita tahu bahwasanya saat ini global tuh sentimennya resesi, inflasi tinggi. Bursa Amerika sudah minus dari awal tahun, bursa Eropa juga, apalagi bursa Asia pun emerging market juga sudah mulai masuk merah dan market kita baru mulai masuk merah. Artinya ini lebih kena di hubungannya tuh dengan regional market ataupun global market yang saat ini sedang menghadapi resesi. Jadi kita pun akhirnya ikut ke bawah imbasnya gitu. Sedangkan spillover effect ya berarti ya. Benar, itu seperti itu. Jadi artinya ini lebih kondisinya lebih lihat daripada global market saat ini. Oke, kalau dari dalam negeri saja window dressing tidak akan terjadi atau mungkin kalau ada potensinya sangat tipis ya Pak Rofandi. Nah kalau dari Wall Street sebagai bursa saham kiblat global begitu, kalau lihat trennya juga dalam tren yang koreksi ya Pak, artinya Santa Claus ini juga tidak akan datang ke Wall Street. Sudah banyak yang sudah meninggalkan masalah itu karena kan lebih concernnya lihat daripada turunnya daun lebih dalam, Nasdaq juga makin jauh, ada yang sudah sampai 10 tahun lebih rendah dari 10 tahun terakhir ini, dan juga inflasi yang diperkirakan sudah dilewati masa tingginya ternyata masih ada tinggi. Kemarin ini juga GDP Amerika yang tri-kuartal juga tinggi, artinya sudah lupa itu mengenai Santa Claus efek, lebih mikirkan ini tahun depan apakah ini akan berlanjut atau tidak, saya lihat seperti itu. Oke, tapi sebetulnya masalah terkait dengan ancaman resesi, inflasi yang masih dalam rentang tinggi meskipun sudah melandai, ini kan sebenarnya sudah di price in oleh investor. Tapi kenapa sentimen ini masih menjadi momok yang menjadi bayang-bayang investor untuk tetap wait and see di pasar saham global maupun domestik khususnya? Kok pasar global biasanya kan mereka lihat indikator yang akan ada datang gitu. Misalkan semalam itu lebih lihat dari indikator apakah pengumuman GDP ini sesuai dengan ekspektasi market atau tidak gitu. Ini lihat lagi dari housing startnya seperti apa, ternyata perumahan Amerika itu sesuai tidak, dan ini yang biasanya yang jadi pemicu atau trigger dari investor melakukan buying atau sell off dulu. Nah, jadi selalu ada indikator ekonomi yang menjadikan pilihan ataupun tahap-tahap mereka melakukan transaksi ataupun mereka melakukan sell off. Jadi
Sedangkan di Indonesia biasanya dengan pengumuman BI, kemarin ini pengumuman BI itu sebagai salah satu indikator yang akan jadi valuasi apakah kita masuk atau tidak gitu. Dan itu di Indonesia mungkin setelah BI ini kemungkinan 5 hari terakhir ini sudah tidak ada lagi ya indikator yang besar seperti itu. Oke, di sisa 5 hari perdagangan di tahun 2022, sektor-sektor apa saja nih yang masih menarik untuk dilirik oleh investor, Pak Rofandi? Sisa 5 hari ini agak susah ya, lebih lihatnya daripada kalau sektor udah tiarap semua ya. Yang bertahan tinggal sektor energi, basic industri, infrastruktur juga sudah mulai turun. Kedua kita lihat juga paling ya retail atau consumer yang kita tahu bahwa mereka ini saat ini sedang menghadapi season Nataru ini, Natal dan Tahun Baru, dan biasanya retail sama consumer itu bangkit sih di akhir tahun. Tapi kalau dengan melihat saham-saham big cap seberankan yang akhir-akhir ini kok justru dilepas oleh asing, ini apakah sebetulnya momentum bagi investor retail untuk buy on weakness atau justru sebaiknya wait and see dulu nih seiring dengan kekhawatiran global dan juga kenaikan suku bunga acuan masih terus berlanjut? Buy long term, saya rasa ini waktunya buy on weakness karena kan saham-saham yang big cap, perbankan tuh sudah on track, sudah sesuai dengan price in di market. Ada hanya menunggu momentum untuk bangkitlah kembali. Dari dalam negeri tidak ada untuk 1 bulan ataupun beberapa saat ke depan ini tidak ada hal yang mempengaruhi untuk IHSG itu ataupun indikator yang menunjukkan bank akan terjadi koreksi. Saya rasa dari sektor bank mungkin akan bangkit, namun yang dikhawatirkan adalah dari luar negeri dan juga harga komoditi itu yang mungkin bikin orang agak ragu-ragu wait and see ke depannya. Oke, kalau sektor pertambangan batu bara, apakah ini Anda melihat masih akan menjadi primadona di sisa akhir tahun ini dan juga akan berlanjut di awal tahun depan? Batu bara naik sekarang ini udah sampai $400 per ton. Kalau dilihat dari awal tahun sudah naiknya udah lumayan gila-gilaan ya, hampir 300% lebih. Namun yang jadi pertimbangan saat ini kan adalah Cina, karena kan Cina kan sebagai salah satu konsumer ataupun sebagai salah satu tujuan ekspor dari batu bara kita sendiri. Sedangkan Cina saat ini sedang lockdown. Apakah tahun depan akan berlanjut? Itu paling jadi pertanyaan. Kedua, Eropa saat ini sudah mulai membuka marketnya dan batu bara kita sudah mulai masuk sana. Apakah ini akan berlanjut atau tidak? Apakah nanti Putin akan mengambil alih lagi kembali? Itu yang paling jadi pertimbangan. Jadi saya rasa kalau kedepannya itu market melihat bahwasanya masih aman saja, berarti batu bara kita masih akan lanjut dan market kita dan dari sektor pertambangan terutama batu bara coal ini akan tetap bangkit. Oke, kalau prospek sektor retail dan juga consumer seperti apa? Karena kalau di akhir tahun ini kan biasanya orang-orang pada libur, kemudian juga biasanya mendapat bonus akhir tahun gitu ya. Ini gimana Pak Rofandi? Nah itu dia, retail sama consumer sih biasanya bangkit ya, artinya tiap akhir tahun. Namun dalam 5 hari terakhir ini dengan market kita, IHSG kita sedang sideways, lebih cenderung downtrend, jadi artinya tekanan dari itu mungkin market lebih wait and see. Jadi saya rasa mungkin untuk 5 hari terakhir ini mungkin akan lebih stagnan ataupun sideways. Namun saya rasa mulai awal tahun biasanya market itu mulai Februari, Maret itu mereka akan bangkit kembali dan banyak yang akan melakukan buy on weakness bulan Januari. Kalau sektor telco ini seperti apa Anda melihatnya prospeknya begitu? Karena sektor telco ini mereka meningkatkan target atau proyeksi terkait dengan penggunaan datanya nih Pak Rofandi. Sektor telco itu kan terbagi juga sektor telekomunikasi sama sektor tower ya. Cuma kalau bicara tower jelas mereka sudah lebih stabil. Namun telekomunikasi yang dipimpin oleh Telkom ini lebih banyak kalau lihat pergerakan sahamnya kemarin ini dipengaruhi daripada investasi mereka di saham Gojek. Jadi ini dari dalam sendiri. Namun by fundamental saya rasa Telkom tuh dengan penggunaan data dan juga bottom line-nya mereka udah mengumumkan bahwasanya akan naik lumayan tinggi, dan saya rasa dari Indosat ataupun dari Excel pun sudah review trimannya juga TQ-nya sudah bagus seperti itu. Saya rasa mereka akan on track dan akan tetap melanjutkan penguatan sih. Oke, terakhir Pak Rofandi, seperti apa dari segi support dan juga resistance pergerakan IHSG di sisa 5 hari perdagangan di pekan depan dan juga pergerakan rupiah seperti apa? Karena kan ada instrumen baru DHA yang diterapkan oleh BI, ini akan seperti apa nanti pergerakan rupiah hingga akhir tahun? Kalau untuk rupiah ya 16.000 kan sempat disentuh ya. Jadi artinya pelemahan itu masih ada terus tekanan terjadi di rupiah. Kenapa? Kemarin itu ketika pengumuman devisa kita bahwasanya kita masih kuat, rupiah masih melemah. Kemarin ini juga pengumuman bahwasanya BI kita naik 25 basis point, rupiah kita masih melemah. Jadi artinya rupiah masih akan ada potensi terus tertekan. Saya rasa masih akan coba menembus 16.000. Jadi
agak susah juga untuk buat rupiah akan kembali lagi ke 15.000. Minimal dia 15.500 atau 15.700 itu di area supportnya. Sedangkan untuk IHSG sendiri saya lihat IHSG itu lebih saat ini lebih bereksadua ya. Artinya saat ini dengan potensi naik ke 1% ke atas ke bawah itu pun agak susah untuk buat ditembus buat IHSG. Dengan IHSG tadi ditutup di level 6.800-an, artinya tampaknya juga agak cukup sulit ya IHSG untuk kembali di level 7.000-an Pak Rofandi.